Bersyukur karena anugerah Tuhan Yesus kembali pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita semua akan merenungkan firman Tuhan yang saat ini renungan firman saya berikan judul Menguatkan Iman. Menguatkan iman. Puji Tuhan. Mari kita membaca dalam 1 Samuel 30 ayat 4 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yezreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kisah ini menceritakan bagaimana Siklak, kota di mana Daud yang berada, yang wilayah daripada Daud, itu diserbu oleh orang Amalek. Bahkan kota itu dibakar habis. Dan perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan. Melihat kisah ini, kita pasti mengalami juga permasalahan meskipun tidak sama seperti yang dihadapi oleh Daud. Tetapi kita mengakui bahwa setiap kita pasti pernah mengalami keadaan terjepit atau terhimpit. Mungkin kita terhimpit masalah finansial, rumah tangga, sakit penyakit, pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Ketika kita mengalami himpitan, kecenderungan kita berusaha untuk mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah kita. Atau mungkin memiliki kecenderungan untuk mengambil sikap menyerah atau putus asa terhadap keadaan yang ada. Pada saat ini, renungan kita mari belajar bersama bagaimana Bapak Ibu Saudara kita menang terhadap keadaan yang menghimpit kehidupan kita. Kita dapat belajar beberapa sikap orang yang ada dalam Alkitab ketika menghadapi keadaan terjepit. Yang pertama, sikap yang pertama adalah lari dari masalah. Nah, kita baca dalam Matius 14 ayat 15 sampai 16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Murid-murid berusaha lari dari masalah. Mereka mau mengikut Tuhan, bangga menjadi murid Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kondisi yang sulit bagi mereka, maka mereka cenderung lari dari masalah. Sikap ini juga banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita senang menjadi anak Tuhan karena kita pasti menerima keselamatan jika kita percaya kepadanya. Tetapi ketika di hadapan kita ada masalah, terjadi himpitan, apakah kita seperti murid-murid yang kita baca barusan, kita lari dari masalah? Sikap yang kedua, kita belajar, ada beberapa sikap yang akan saya sampaikan, yaitu sikap menyalahkan. Kita buka dalam Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Murid-murid dalam keadaan terjepit, mereka bersikap menyalahkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kondisi mereka.
Dalam kondisi yang terjepit, kita pun seringkali memiliki sikap seperti murid-murid, cenderung menyalahkan orang lain daripada cenderung introspeksi diri. Ya, baik itu menyalahkan pasangan, anak, orang tua, perusahaan, keadaan, dan lain-lain. Sikap yang ketiga yang perlu kita lihat dalam Alkitab adalah tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Daniel 3 ayat 13 sampai 18, di sana diceritakan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi keadaan terjepit. Karena mereka didapati bahwa mereka tidak menyembah patung Nebukadnezar. Sesungguhnya mereka dapat tawaran untuk kompromi apabila mereka tidak mau sujud. Tetapi mereka tetap memiliki komitmen untuk tidak menyembah patung tersebut. Bagi mereka ada mujizat atau tidak ada mujizat dari Allah. Saya ulangi lagi, bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, meskipun ada mujizat atau tidak ada mujizat dari Allah, mereka tetap tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak jarang ya kita menghadapi himpitan serta tawaran-tawaran di dunia ini, ya, kompromi dengan dunia ini. Tetapi menurut firman Tuhan, seharusnya kita harus memiliki sikap tegas, ya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, yaitu tidak kompromi. Yang keempat, sikap yang keempat, kita akan mulai belajar dari Daud yang perlu kita teladani, yaitu menguatkan iman, ya, seperti judul yang saya sampaikan di atas, ya, menguatkan iman, ya, atau kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Daud dalam keadaan yang sangat terjepit, di mana wilayahnya yaitu Siklag telah terbakar habis, istri dan anak-anaknya ditawan, lebih dari itu bahwa tentaranya mengancam untuk melemparinya dengan batu. Ada dua hal penting yang kita bisa belajar dari Daud dalam keadaan seperti ini. Yang pertama, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dari sikap ini nampak jelas bahwa hubungan Daud dengan Allah begitu dekat. Dalam keadaan yang sulit, Daud tetap menjadikan Allah sandaran hidupnya. Sumber kekuatannya, dia tetap percaya bahwa Allah sanggup menolongnya. Yang kedua, Daud meminta Tuhan menuntun langkahnya. Ya. Jadi perlu bagi kita menghadapi permasalahan, keadaan yang terjepit menghimpit kita, secara logika seolah-olah kita sukar bagaimana cara menghadapinya. Kita ingat bahwa kita harus melibatkan Roh Kudus, mengundang Roh Kudus dan mengajak Roh Kudus untuk menolong kita. Jadi yang terpenting ketika kita menghadapi masalah bukan berapa besar masalah itu, tetapi bagaimana respon kita terhadap masalah tersebut. Ya. Jadi kesimpulan dari renungan saat ini, mari kita memilih, ya, kita tetap, ya, melibatkan Tuhan, mengundang Tuhan, atau kita seperti contoh beberapa sikap tadi, lari dari masalah, ya, kita menyalahkan Tuhan bahkan, maka menyalahkan orang, atau kita tetap setia dan menguatkan iman kita, ya, dan percaya pada Tuhan. Semuanya itu adalah pilihan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, kami terima kasih, kami boleh mengerti, boleh membaca kisah dari firman-Mu, bagaimana umat-Mu ketika menghadapi masalah himpitan, ada yang lari dari masalah, ada yang menyalahkan, tetapi ada yang tetap menguatkan imannya pada Tuhan. Kami mau Tuhan agar iman kami semakin kuat. Mari Roh Kudus, biarlah umat-Mu, biarlah jemaat-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada nih Tuhan. Segala yang dihadapi apapun itu, mari Roh Kudus Engkau turut campur tangan, turut bekerja Tuhan. Terima kasih dan ajar kami untuk selalu mengingat bahwa Allah kami Allah yang mendengar doa, Allah yang tidak menegakkan, Allah yang pasti menolong kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Kau lebih dari